Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Hartono Simanjuntak, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 153.000, Kolong 01, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 LPTK UIN Sumatera Utara dengan NIM 031424700279. Pada hari Selasa 13 Mei 2025 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi ibadah haji kelas 5 fase C. Kepada Bapak dosen pembimbing, apabila ada kekurangan dan dalam video praktek saya ini, mohon saran dan perbaikan agar lebih baik ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan pembelajaran di SD yang kita cintai ini sebagaimana biasanya. Tentunya anak-anak sekalian merasa senang hari ini ya, bahagia, sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Bagus, terima kasih. Sebelum kita lanjut pembelajaran ini, ada baiknya kita berserah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh salah seorang dari teman kita. Siapa? Oke, terima kasih anak kami Taufik. Kami persilakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah, semoga doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti biasa yang kita lakukan sebelum pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita melakukan dan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hadir semuanya. Hadir Pak. Terima kasih. Sebelumnya itu lebih lanjut lagi, Bapak cek dulu kesiapan semuanya. Bapak mohon agar berdiri. Oke. Bapak lihat, siapa yang piket tadi? Dari kelompok ini tadi piket ya? Iya Pak. Dari kelompok Taufik, Rafa, dan kawan-kawannya. Alhamdulillah, kelas kita sudah disapu dengan bersih, rapi. Dan selanjutnya Bapak akan memeriksa bagaimana dasinya, harus dirapikan. Alat tulisnya tolong letakkan di mejanya semua.
Oke, mantap semuanya. Kami persilakan duduk dengan rapi. Sepertinya anak-anak kami ini kurang semangat ini. Ya, semangat dulu. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Semangat. Oke. Anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita buat dulu kesepakatan. Kesepakatan bersama kita, ya, setuju? Setuju. Yang pertama, kalau ada nanti yang bertanya, harus selesai dulu Bapak menjelaskan, baru bertanya, lalu angkat tangan. Jangan sekali 1, 2 orang, 3 orang, satu-satu dulu ya. Kedua, nanti kalau sudah selesai bertanya, Bapak menjelaskan, kalian diam. Udah. Jadi anak-anak kami sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, minggu yang lalu, ya kan, kita sudah mempelajari tentang ibadah haji. Nah, dari penjelasan Bapak minggu yang lalu tentang ibadah haji, tentunya anak-anak kami sekalian sudah dapat memahami sedikit ataupun lebih luas lagi. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Bapak ingin tanyakan dulu tentang pembelajaran kita yang telah lalu. Apakah ibadah haji itu menurut kalian? Oke, banyak. Udah paham semua ya? Turun tangan. Bapak tanyakan, mau pilih. Ajar. Pergi ke Mekah. Ya, bagus. 1, pergi ke Mekah. Kedua, topik Mengelilingi tawaf atau Mekah. mengelilingi tawaf. Boleh. Yaitu mengelilingi Ka'bah atau disebut dengan tawaf. Kita bagi orang yang mampu, Pak. pergi ke Mekah bagi orang yang mampu. Itulah tadi tentang ibadah haji yang kita pelajari minggu yang lalu. Kali ini kita akan melanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna syarat dan rukun haji sebagai rukun Islam kelima, serta meneladani nilai-nilai ibadah haji seperti kesabaran, keikhlasan, ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sama-sama perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar yang ada di depan ini, apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Ka'bah. Oke. Si Salim, Mengelilingi Ka'bah. ya, lagi mengelilingi Ka'bah. Baiklah anak-anak kami yang kami sayangi, dari pembahasan kita tentang ibadah haji, tentunya kalian sudah dapat memahami apa itu ibadah haji, apa itu rukun haji, apa itu syarat haji, dan apa itu wajib haji. Nah, Bapak, di tangan Bapak ini ada LKPD, ya, LKPD yang harus kalian kerjakan dan diskusikan secara berkelompok. Apakah kalian sudah siap berkelompok? Sudah. Bapak akan bagikan kertas LKPD ini, nanti dijawabi secara bersama-sama sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, baru bagikan ya. Ini yang harus kalian jawabi. Oke, LKPD-nya sudah ada semua ya? Sudah siap? Lembar jawabannya sudah siap? Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan diskusi kalian dan pengertian menurut kalian sesuai dengan penjelasan Bapak tentang ibadah haji. Selama kegiatan diskusi ini, kalian harus belajar bersama-sama, tidak boleh mempertahankan pendapat sendiri, ya, tidak boleh. Dan jawaban-jawabannya itu jangan lupa membuat namanya di nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya, di bawahnya jawabannya. Kerjasama yang baik. Ada kesulitan? Oke, supaya lebih memudahkan, biar referensinya Bapak kasih sama kalian ya. Ini tentang wajib haji.
rukun haji, ya, rukun haji. Ini referensinya, teman-teman. Apakah sudah selesai dikerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah selesai dikerjakan, kelompok masing-masing yang diwakili oleh ketua kelompok akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya di depan. Kepada anak-anak kami persilakan. Yang pertama dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membacakan apa itu syahadat wajib haji. Syahadat wajib. Nama-namanya sebutkan dulu. Kami akan membacakan jawaban apa itu syahadat wajib haji. Syahadat wajib haji ada 4, yaitu Islam, balik, berakal, bisa atau mampu. Oke, terima kasih kepada kelompok A. Dari uraian jawab ataupun jawaban dari kelompok A kepada teman-teman semua, ada nggak yang belum dipahami tentang syarat wajib haji? Oke, kami persilakan kepada Wita untuk bertanya. Kenapa syahadat wajib haji itu harus berakal? Silakan dijawab kelompok A. Karena setiap yang berangkat ke Mekah harus sehat jasmani maupun rohani. Bagus, tepuk tangan. Kelompok A silakan dulu. Terakhir, kelompok C kami persilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama kelompok saya. Taufik, Rafa, Boy, Alvin, dan Alwin. Wajib haji hal yang harus dilakukan selain rukun. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, menjauhi larangan. Nah, dari wajib haji yang dibacakan oleh teman kita Taufik, kira-kira adakah yang masih belum dipahami tentang wajib haji? Ada Pak. Ya, dari kelompok A, kami persilakan untuk bertanya. Apa melontar jumroh itu? Ya, silakan dijawab dari kelompok A. Pertanyaan dari kelompok A kepada C, pertanyaannya apa tadi? Apa melontar jumroh itu? Silakan dijawab. Melempar batu ke tiang jumroh sebagai simbol menolak godaan-godaan setan. Ya, melempar batu ke tiang jumroh sebagai simbol menolak godaan setan. Tepuk tangan kepada kelompok C. Tadi kita sudah selesai berdiskusi. Tentunya hasil dari diskusi itu kalian sudah dapat memahami tentang apa itu wajib haji, apa syarat haji, dan apa rukun haji. Karena sudah dibacakan oleh kawan-kawan kita di depan kelasnya. Tetapi baiklah, Bapak akan menerangkan kepada kalian secara singkat lagi tentang apa itu syarat haji. Syarat wajib haji. Apa itu syarat? Kenapa harus bersyarat kalau naik haji? Yang pertama, ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat wajib ini, salah satu syarat wajib haji ini tidak terpenuhi, maka seseorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Siapa tadi, kelompok mana tadi syarat wajib haji? Oke, perhatikan lagi hasil diskusimu. Yang pertama, dia harus Islam. Ya, harus Islam. Kemudian balik. Kemudian berakal, bisa atau mampu. Itulah syarat wajib haji yang harus dipenuhi. Kalau sudah syarat haji ini terpenuhi, maka bolehlah dia berangkat untuk menunaikan ibadah haji.
Kemudian wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah mabit di Musdalifah. Apa itu Pak mabit di Musdalifah? Bermalam setelah wukuf di Arafah. Mabit di Musdalifah itu adalah bermalam setelah wukuf di Arafah. Kemudian mabit di Mina, bermalam di Mina. Kemudian melontar Jum'ah. Bapak akan membagikan soal pertanyaan. Setelah Bapak jelaskan kepada kalian, akan Bapak bagikan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini dijawabi. Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak kami semuanya sudah siap? Sudah bisa kita kumpul? Baik. Oke. Kelompok C. Siap. Sudah Bapak nilai jawaban sesuai yang diharapkan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, Bapak minta salah seorang dari anak-anak kami untuk dapat menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi. Siapa? Oke, kepada anak kami, ajak kami persilakan untuk berdiri. Bagi orang yang berniat hendak menunaikan ibadah haji terlebih dahulu harus mengetahui syarat wajib haji, rukun haji, dan wajib haji. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Sepertinya anak-anak kami sudah paham dengan penjelasan dari Bapak tadi tentang ibadah haji. Beliau sudah memahami tentang kalau mau hendak melaksanakan ibadah haji harus tahu syaratnya, rukunnya, dan wajib haji. Bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak semuanya? Baik, Pak. Senang nggak? Senang, Pak. Semangat kali anak-anak Bapak ini. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Semangat. Tepuk tangan. Oke. Sudah selesai kita belajar hari ini ya tentang ibadah haji, dan pelajaran kita selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Baca-baca di rumah. Nanti biar kita pelajari ulang lagi di kelas kita yang sama. Oke, anak-anak kami sekalian, sampai di situ dulu pelajaran kita untuk hari ini. Semoga nanti setelah ini kita kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.